Oke, di video kali ini kita membahas dari kedua smartphone Poco yang beneran sangat menarik banget di tahun 2025 ini. Lebih tepatnya buat rank harga 4-6 juta rupiah. Atau misalnya kalian tuh punya uang 5 juta rupiah ya, mendingan tuh ditabung dikit lagi buat ambil Poco F7 atau mending ambil Poco X7 Pro dan itu masih ada sisanya buat beli beberapa aksesoris tambahan ya. Atau barangkali kalian di luar sana bingung nih, misal kita tuh udah punya Poco X7 Pro, itu mendingan kita upgrade ke Poco F7 atau enggak bang? Kemudian sesignifikan apa peningkatan dari Poco X7 Pro ke Poco F7? Yuk langsung aja, mari kita masuk ke video pembahasan komparasi dari kedua smartphone ini. Yang pertama, tentu kita mau liatin terlebih dahulu harga terbaru sekarang ini waktu video ini kita buat. Apalagi bentar lagi tuh bakalan ada event tanggal 25 atau gajian sale. Kemudian bentar lagi ada event tanggal kembar. Jadi manfaatin aja ya. Nah, buat patokannya di sini saya ambil pakai toko official dari Xiaomi official ya. Dan tentunya nanti harganya tuh bakalan ada sedikit perbedaan karena saya ingetin lagi, di event tanggal 25 atau gajian sale ataupun tanggal kembar nanti harganya bakalan turun tuh. Dan sekarang ini tanpa voucher ya, harga di official ada di 5 juta kembali 1.000 rupiah. Lalu untuk Poco F7 di sini harganya selisih 1 juta rupiah ya. Waktu video ini kita buat ada di 6 juta kembali 1.000 rupiah. Jadi kalian cek aja via keranjang YouTube ya. Dan sekarang kita masuk lagi ke video pembahasan dari kedua smartphone Poco X7 Pro dan juga Poco F7. Yang pertama, langsung aja mari kita masuk di bagian desain dan juga build quality. Tentunya saya lebih milih di Poco F7 ketimbang Poco X7 Pro. Tentunya dikarenakan Poco F7 itu lebih kerasa solid dan juga mewah karena back cover udah pakai material kaca, bodinya juga udah pakai bahan metal. Jadi buat feel-nya tuh kerasa enak dan juga nyaman banget di Poco F7 ketimbang Poco X7 Pro. Dan tentunya buat back cover maupun material kaca serta material metal itu punya plus minus masing-masing. Dan yang saya suka di Poco X7 Pro tentunya dikarenakan lebih ringan dibanding Poco F7. Lalu buat tampilan depan, Poco F7 tentu ini lebih kelihatan modern dan juga fresh ketimbang Poco X7 Pro. Selain tampilannya yang sekarang ini dibikin membulat di bagian ujung-ujungnya, ukuran dari layar Poco F7 ini sedikit lebih gede ketimbang Poco X7 Pro. Dari segi refresh rate, proteksi hingga kerapatan kedua smartphone ini nggak terlalu jauh berbeda. Bisa kalian perhatiin ya, kecerahan udah kita bikin sesama mungkin. Dan ini waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube, buat kualitas warna yang dimiliki dari keduanya, ini sedikit agak berbeda ya. Warna dari Poco F7 ini warnanya tuh lebih matang aja gitu. Sedangkan di Poco X7 Pro, ini warnanya sedikit agak pudar. Lebih tepatnya gimana ya? Ini warnanya tuh lebih bulat gitu loh. Kalau ini sedikit agak pucat. Misal kayak dari bagian warna merah, warna ungu, dan juga warna hijau. Lalu untuk opsi pemutarannya juga sama, maksimum hingga 2160p 60fps, dan keduanya tentu udah support dengan konten HDR. Sekarang mari kita dengarkan sama-sama gimana buat kualitas speaker yang dimiliki antara Poco X7 Pro dan juga Poco F7. Di sini kita mulai dari Poco F7 terlebih dahulu. Oke, secara keseluruhan buat urusan audio ataupun speaker yang dimiliki dari keduanya, saya lebih suka di Poco X7 Pro ketimbang Poco F7. Ya sebenarnya 11-12 sih, hanya saja buat bassnya menurutku masih sedikit lebih nyaman di Poco X7 Pro. Dan speaker atas maupun bawah bisa dibilang hampir sama, kemudian back covernya juga nggak ada yang kerasa getar. Lalu buat UI dan juga fitur-fitur yang dimiliki dari keduanya. Waktu saya cek di bagian jaringan seluler, kedua smartphone ini belum support dengan eSIM. Dan waktu saya cek kayak gini, ternyata di Poco F7 ini baru aja mendapatkan update ke HyperOS versi terbaru ya, di versi 2.0.100, sedangkan di Poco X7 Pro ini sudah update ke versi 2.0.200.
Lalu buat fitur AI-nya di awal ini sama, ada Gemini, kemudian percepat aplikasi AI. Di sini bisa kita lihat sama-sama. Di sini buat fitur-fiturnya sama semua, nggak ada yang beda sama sekali. Selanjutnya di bagian personalisasi, keduanya ini bisa dibilang sama persis. Dan tampilan always on display-nya di sini sama, maksimal cuma 10 detik. Dan yang membedakan tentu di bagian sini ya. Di Poco F7 ini ada tampilan cerdas, lebih tepatnya, semisal smartphone-nya ini dalam kondisi mati ya. Nah, langsung otomatis nyala. Sekarang kita masuk di segmen yang bikin kalian pusing mau upgrade ke Poco F7 atau enggak, karena dari SoC ini punya kubu yang berbeda. Poco X7 Pro ini pakai chipset dari MediaTek Dimensity 8400 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometer, dan Poco F7 ini pakai chipset terbaru dari Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, dan tentunya ini sangat menarik banget. Apalagi buat manajemen memorinya ini bisa dibilang sama-sama punya varian 12/512 GB. Hanya saja di Poco F7 ini udah pakai UFS 4.1, sedangkan Poco X7 Pro masih di 4.0. Dan ini AnTuTu score yang dimilikinya. Poco F7 ini tentu lebih tinggi, hampir 2 juta, sedangkan Poco X7 Pro sedikit di bawahnya di 1.664.000 poin. Dan keduanya bisa dapat skor segini waktu itu saya tes pakai mode Ultimate. Dan ini hasil dari CPU throttling yang dimiliki dari keduanya. Poco X7 Pro ini dapat 84%, Poco F7 dapat 78%, tapi buat skor minimum dan juga maksimum tentu Poco F7 jadi juaranya. Dan buat konten komparasi perbandingan dari performa atau konten gaming test dari keduanya bakalan segera menyusul, karena kalau kita bikin satu video pastinya bakalan panjang banget, nyampe setengah jam lebih bisa-bisa aja ya. Lalu buat kapasitas baterai yang dimiliki, keduanya sama-sama mantep banget ya. Poco F7 ini lebih tinggi pakai kapasitas 6500, dan Poco X7 Pro ini baterainya ada di 6000 mAh dengan pengisian yang sama-sama ngebut hingga 90 watt. Dan keduanya belum support dengan fitur wireless charger. Begitu juga buat fitur bebas charger, kedua smartphone ini belum ada fitur tersebut. Lalu buat beberapa fitur tambahan yang dimiliki antara Poco X7 Pro dan juga Poco F7, keduanya sama-sama udah punya sertifikasi IP rating, punya jaminan update yang panjang banget, dan pastinya udah ada fitur NFC. Sekarang langsung aja mari kita masuk ke segmen fotografinya. Poco X7 Pro maupun Poco F7 sama-sama punya dua kamera anca di bagian belakang dengan resolusi 50 megapiksel dan 8 megapiksel kamera ultrawide, lalu 20 megapiksel kamera selfie. Dan buat resolusi perekaman di Poco F7 ini sedikit lebih tinggi, bisa nyampe 60 fps. Dan langsung aja mari kita lihat sama-sama gimana buat hasil yang dimiliki dari keduanya. Buat kualitas fotonya saya pribadi sih lebih milih di Poco F7 ya, karena buat warnanya tuh nggak terlalu oversaturasi, kemudian hasilnya juga lebih kelihatan natural serta lebih kelihatan konsisten dibanding Poco X7 Pro. Begitu juga buat kamera selfie-nya. Tapi gimana buat hasil perekaman video, silahkan kalian nilai sama-sama. Oke, ini buat sampel perekaman, resolusinya di 1080 30 fps dari Poco F7 dan juga Poco X7 Pro ya, seperti ini. Dan sekarang kita coba pindah kamera ultra wide, seperti ini hasilnya. Ini di kamera 1 kali, dan ini sekarang lagi ada di mode 2 kali. Dan langsung aja kita coba pakai buat jaran, lebih stabilan mana nih buat hasilnya. Kalau dilihat kayak gini, dynamic range-nya lebih okean di Poco F7 ya, ketimbang ketimbang ini Poco X7 Pro. Nah, kalau bandingin sesama ini jenisnya, atau lebih tepatnya tipenya mirip-mirip tuh agak sedikit bingung saya tuh. Nanti saya kasih keterangan aja ya. Dan kalau dilihat dari sini langsung di lampu, atau lebih tepatnya di perekaman Poco F7, ini lebih terlihat agak jitter nih buat lightingnya. Dan kalau dilihat lebih sedikit stabil di Poco F7 ketimbang Poco X7 Pro. Kita coba lagi 2 kali zoom. Seperti ini 2 kali zoomnya, 1 kali. Dan sekarang kita ada di kamera ultra wide. Sampel perekaman di resolusi 4K 60 fps, dipakai buat jalan kayak gini ya. Menurut kalian buat warnanya lebih oke mana? Kalau dilihat dari layar langsung ya, ini lebih stabilan di Poco F7 ketimbang Poco X7 Pro. Bisa kalian berarti ini buat perbedaan warna-warnanya. Kita di sini aja ya. Yang terlihat lebih terang, lebih keluar warnanya. Kalau dilihat dari layar langsung lebih keluar di Poco X7 Pro ketimbang Poco F7 ya. Kayak gini hasilnya. Gimana menurut kalian? Lebih okean yang mana?
Sampel perekaman di resolusi 1080 60 fps dari kedua smartphone antara Poco F7 dan juga Poco X7 Pro. Dan ini kalau dilihat dari layar langsung sama-sama terlihat jitter ya. Kita pakai buat jalan. Buat warnanya lebih okean mana nih kalau menurut kalian? Kita coba deketin. Ini ya. Gimana buat warnanya lebih kelihatan clean, lebih kelihatan keluar di Poco F7 atau Poco X7 Pro kalau menurut kalian? Nanti bisa nilai aja ya di kolom komentar, tinggal kalian tulis aja. Sampel perekaman 1080 30 fps ya. Kita coba pindah ke kamera ultrawide. Warnanya lebih terang dan menurutku sedikit agak jelas di Poco X7 Pro ketimbang Poco F7 buat kamera ultrawide-nya. Buat detailnya lebih dapat X7 Pro. Dan ini pindah ke kamera 1 kali, ini pindah ke kamera 2 kali. Seperti ini. Buat detailnya menurutku kurang lebih sih masih detailan di Poco X7 Pro ya ketimbang Poco F7. Kita lagi ada di depan nih. Kantor pajak kayak ini ya hasilnya. Gimana menurut kalian? Buat warna dan juga detail dari kedua smartphone ini. Sampel perekaman resolusi 4K 60 fps dari kedua smartphone. Ini kalau dilihat dari sini ya, Poco X7 Pro warnanya tuh lebih keluar dibanding Poco F7. Seperti ini hasilnya. Ini kurang lebih jam 6 petang atau lebih tepatnya waktu maghrib nih. Sampel perekaman resolusinya di 4K 60 fps ya. Seperti ini. Sampel perekaman resolusinya 1080 30 fps di Poco X7 Pro ini maksimalnya 1080 30 fps. Kalau Poco F7 ini bisa 1080 60 fps. Dan ini kita rekam 1080 30 fps. Buat lihat perbandingannya seperti ini. Dipakai buat jalan kurang lebih sama dan lebih terlihatnya zoom di Poco X7 Pro ketimbang Poco F7. Kita pakai buat jalan kayak gini. Gimana menurut kalian? Drop aja ya pendapat dan juga masukannya. Kalau dilihat secara langsung ini menurutku sih Poco F7 lebih kelihatan bersih warna kulitnya ya, dan lebih terlihat terang dibanding Poco F7. Ini sampel perekaman dari kedua smartphone dari Poco. Ini dynamic range-nya dan juga warna menurutku sih masih okean di Poco F7 ya ketimbang Poco X7 Pro. Emang dari selisih harganya cukup lumayan sih. Nih dynamic range dari Poco F7 lebih oke menurutku. Buat warnanya juga lebih enak dilihat. Begitu juga buat efek bokehnya di Poco F7 lebih natural. Nah, ini buat autofokusnya kayak gini kurang lebihnya tuh. Nih. Kamera ultrawide 1 kali dan ini 2 kali zoom. Nah ya kan, dynamic range dan juga warnanya lebih okean di Poco F7. Dan kesimpulannya tentu Poco F7 ini lebih bagus dibanding Poco X7 Pro dalam berbagai sisi. Misal dari kamera, build quality maupun perekaman video. Meskipun kadang Poco X7 Pro itu kadang terlihat lebih bagus dibanding Poco F7 ya. Dan saran saya semisal kalian pengen upgrade dari Poco X7 Pro ke Poco F7, menurutku sih mungkin hasilnya kurang kerasa signifikan banget ya kalau kalian udah pakai Poco X7 Pro. Tapi semisal kalian punya budget lebih kisaran 5 jutaan lebih dikit ya, mending ditabung lagi buat ambil Poco F7. Intinya kedua smartphone ini bisa dibilang jadi smartphone dengan harga 4-5 jutaan terbaik buat sekarang ini. Dan gimana nih menurut pendapat kalian dengan hasil video komparasi atau lihat perbandingan antara Poco X7 Pro dan juga Poco F7? Silahkan drop aja pendapat dan juga kritiknya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.